Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Toko Syair Ponsel. Oke, kali ini kita berjumpa lagi akan membahas mengenai salah satu produk yang ada di Toko Syair Ponsel. Mungkin kita lanjut dulu membahas mengenai BRI Link. Nah, sebelumnya di part 1 kita sudah membahas mengenai berapa sih administrasi dalam BRI Link. Nah, dan berapa keuntungan tiap administrasi tersebut. Mungkin untuk lebih lengkapnya mungkin bisa dinonton part 1-nya. Nah, di part 2 ini kita akan membahas mengenai modal dan teknik dalam melayani transaksi BRI Link. Yang pertama modal. Mengenai modal dalam BRI Link itu kita tidak ada penentuan khusus yang harus kita siapkan dalam usaha BRI Link. Nah, namun kita bisa memprediksi saja berapa sih yang seharusnya kita persiapkan dalam usaha BRI Link. Di BRI Link itu kan ada dua pelayanan transaksi, yaitu menarik, tarik tunai, dan transfer, berarti menggunakan isi saldo rekening. Nah, misalnya anggaplah ketika kita misalnya memiliki modal besar, anggaplah 100 juta, kita sudah persiapkan dalam usaha BRI Link ini. Tapi ketika kita tidak memperhatikan keuangan kita dalam transaksi, bisa jadi kita akan menolak ketika ada pelanggan kita ingin transaksi. Kenapa seperti itu? Nah, di sini kan tadi ada dua yang kita layani. Itu yang pertama mungkin yang tarik tunai. Berarti ketika tarik tunai, kita sebagai pengusaha BRI Link harus mempersiapkan uang berbentuk cash. Nah, yang kedua, ketika ada pelanggan kita ingin transfer uang, berarti kita harus mempersiapkan uang di dalam rekening kita. Ya. Misalnya kalau kita tidak perhatikan dana kita, misalnya semuanya atau kebanyakan uang kita ada berbentuk saldo, berarti uang cash kita kurang. Nah, meskipun 100 juta, tapi semuanya ada di berbentuk saldo, berarti tidak ada uang cash. Nah, ketika ada pelanggan kita datang, anggaplah dia ingin menarik uang. Nah, ketika itu kita akan menolaknya. Kenapa? Karena tidak mempersiapkan uang tunai. Karena semuanya ada di dalam rekening kita. Padahal modalnya kita besar. Nah, gitu. Begitupun sebaliknya. Misalnya, kalau kita memiliki modal 20 jutaan saja, itu dan kita memanage, misalnya setengahnya itu ada di saldo dalam rekening, dan setengahnya juga misalnya ada berbentuk uang cash, uang tunai.
Nah, misalnya ketika ada pelanggan kita ingin menarik, kita bisa melayaninya. Karena kita sudah persiapkan uang cash. Begitupun misalnya ada yang ingin transfer, kita juga sudah mempersiapkan isi saldo kita. Jadi kita tidak menolak ketika ada pelanggan ingin transaksi. Nah, pertanyaannya, eh, bagaimana cara agar saldo kita atau modal kita stabil, yang sebagian ada di saldo, sebagian ada berbentuk cash. Misalnya, hari ini misalnya anggaplah pagi, misalnya kan, pagi ini kebanyakan orang misalnya menarik uang. Nah, bisa jadi pada saat itu kita akan makin kekurangan persiapan uang tunai. Berarti kebanyakan lagi berbentuk saldo. Uang cash kita sudah berkurang karena kebanyakan orang datang menarik. Nah, maka dari itu kita sebagai pengusaha briling harus mempersiapkan. Caranya, misalnya kalau yang dekat dengan unit Bank BRI, kita bisa sesegera mungkin pergi ke bank mengambil uang tunai, gitu. Nah, sehingga ketika ada pelanggan datang ingin menarik, kita sudah mempersiapkan kayak gitu. Terus pertanyaannya lagi, bagaimana kalau bank di daerah kita itu jauh? Nah, ini pasti sulit. Aduh, misalnya 1 jam 2 jam baru sampai di Bank BRI, itu kan agak sulit kita pergi untuk menyetor atau mengambil uang tunai. Nah, di sini ada solusi. Misalnya kan kalau BRI Link itu sekarang itu hampir tiap daerah sudah ada BRI Link. Nah, disinilah peranan kita, bagaimana kita menjalin kerjasama dengan BRI Link tetangga. Nah, misalnya kalau kita kekurangan, kita bisa ke situ transfer. Mungkin kita bayar kan transfer, tapi kita juga dia untung karena kita datang mentransfer uang, tapi kita juga untung karena kita sudah mempersiapkan uang untuk orang menarik, gitu. Nah, mungkin seperti itu teknisnya. Jadi modal, mungkin kalau modal silahkan teman-teman pikirkan sendiri. Mungkin bisalah ada bayangan berapa yang saya harus persiapkan dalam menjalankan usaha BRI Link. Nah, mungkin sekian video ini. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan tulis komentar di bawah. Nanti kita sharing sama-sama. Nah, teman-teman juga silakan subscribe agar video ini terus berkembang. Di part 3 nanti kita akan bahas lebih jauh lagi mengenai BRI Link. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.